Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anakku semua. Kaifa halukum ya tulab? Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik anak-anakku kelas 5 yang ibu banggakan. Meskipun kalian belajar di rumah secara online, tetap semangat, jaga diri dan selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dapat belajar kembali dengan keadaan sehat walafiat. Qabla nabda dirasatana al-yaum, hayya bina naqra bil basmalah jama'atan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fi ghurfatil mudzakarah. Fi ghurfatil mudzakarah, yang artinya di dalam atau di ruang belajar. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian di rumah punya ruang belajar tidak? Di dalamnya ada apa aja, coba sebutin. Ya, meja, kursi, terus buku, lampu belajar, terus apa lagi? Pulpen. Nah, itu semua termasuk materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks yang sangat sederhana terkait tema fi ghurfatil mudzakarah yang melibatkan tindak tutur mendefinisikan apa yang ada di ruang belajar dengan memperhatikan susunan mubtada wal khobar. Yang kedua yaitu mendemonstrasikan tindak tutur mendefinisikan benda yang ada di ruang belajar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar peserta didik memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana terkait tema ghurfatul mudzakarati, serta menyimak qiraah atau bacaan agar mudah untuk mengenal mufradat-mufradat baru. Thayyib, pada materi kali ini ada 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu al-mufradat, artinya kosakata. Dan yang kedua yaitu al-qiraatu, bacaan. Dan yang ketiga yaitu at-tarkib, susunan kata. Thayyib, anak-anakku yang ibu banggakan, selanjutnya kalian siapkan buku dan ballpoint, kemudian dengarkan dan catatlah apa yang ibu ucapkan. Langsung saja, yang pertama yaitu al-mufradatu, artinya kosakata. Ghurfatul mudzakarati, ruang belajar. Jadwalut dirasiyati,
jadwal pelajaran. Rafun, rak. Kitabul Lughatil Arabiyyati, buku bahasa Arab. Kitabul Fiqhi, buku fikih. Kitabut Tarikhi, buku sejarah. Kitabul Hadisi, buku hadis. Nasyitun, rajin. Mujtahidun, bersungguh-sungguh. Kursiyun wa maktabun, kursi dan meja. Kitabun, buku. Misbahun, lampu. Toyib, setelah ibu membacakan mufrodat, sekarang kita langsung ke contoh ya. Ahmadun tolibun nasyitun yata'allamu fil fasli, yang artinya Ahmad murid yang rajin sedang belajar di kelas. Toyib, selanjutnya yaitu al-qiraatu, artinya bacaan. Tolong didengarkan dan mohon diperhatikan ya. Hada baiti, al-baitu jamilun wa nadifun. Fil baiti ghurafun kasiratun minha ghurfatul istiqbali wa ghurfatun naumi wa ghurfatul mudzakarati wal hammamu wal madbahu. Ungdur, nahnu fi ghurfatil istiqbali hunaka arikatun wa mingdodatun. Alal mingdodati zahriyatun wa fawqal mingdodati misbahun. Tilka ghurfatun naumi fiha sarirun wa khizanatun. Wa tilka ghurfatul mudzakarati fiha kursiyun wa maktabun wa rafun wa kutubun wa jadwalut dirasiyati wa kitabul lughatil arabiyyati. Masya Allah, hadihi ghurfatu wasi'atun wa nadifatun. Nanti silakan kalian baca kembali al-qiraah tentang fi ghurfatil mudzakarah yang telah saya bacakan tadi. Baik, setelah kita tadi membahas tentang al-qiraah, selanjutnya kita membahas tentang at-tarkib. At-tarkib di sini yaitu susunan kata. Di sini kita akan membahas tentang mubtada wal khobar. Mada mubtada wal khobar. Baik, adapun pengertian mubtada yaitu kata benda yang berada di awal kalimat sebagai kata yang diterangkan pada kalimat tersebut. Mubtada harus beral. Adapun contoh kata benda yang beral yaitu al-baitu, al-babu, al-hadiqatu. Sedangkan khobar adalah terletak setelah mubtada sebagai kata yang menerangkan atau menjelaskan mubtada dan diakhiri dengan harokat tanwin. Contohnya, kabirun, shaghirun, wasi'atun, wasi'un. Thayyib, selanjutnya yaitu contoh mubtada dan khobar. Di samping sudah tertera yaitu contoh mubtada. Yang pertama yaitu al-baitu jamilun, artinya rumah itu indah. Al-baitu kedudukannya sebagai mubtada dan jamilun sebagai khobar.
Yang kedua yaitu al-ghurfatu wasi'atun. Al-ghurfatu menjadi mubtada, wasi'atun menjadi khobar yang artinya kamar itu luas. Yang ketiga yaitu al-ghurfatu fil baiti. Al-ghurfatu menjadi mubtada, fil baiti menjadi khobar yang artinya kamar di dalam rumah. Selanjutnya yaitu al-mingdodatu fi ghurfatil istiqbali, artinya meja di dalam ruang tamu. Al-mingdodatu sebagai mubtada dan fi ghurfatil istiqbali menjadi khobar. Yang terakhir yaitu al-maktabu fi ghurfatil mudzakarati, artinya meja tulis itu di ruang belajar. Al-maktabu menjadi mubtada, fi ghurfatil mudzakarati menjadi khobar. Thayyib, contoh selanjutnya yaitu sebelumnya khobar, ada khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Khobar muqaddam yaitu khobar yang berada di awal kalimat, sedangkan mubtada muakhar yaitu mubtada yang berada di akhir kalimat. Contohnya fil baiti ghurfatun. Fil baiti menjadi khobar muqaddam, ghurfatun menjadi mubtada muakhar, artinya di dalam rumah ada kamar. Fi ghurfatil istiqbali mingdodatun, artinya di ruang tamu ada meja. Fi ghurfatil istiqbali menjadi khobar muqaddam dan mingdodatun menjadi mubtada muakhar. Selanjutnya yaitu fi ghurfatil mudzakarati maktabun. Fi ghurfatil mudzakarati menjadi khobar muqaddam dan maktabun menjadi mubtada muakhar, artinya di ruang belajar ada meja tulis. Nah, sekarang kalian sudah mulai pahamkan mengenai mufrodat, qiraah, dan tarkib. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita review atau mengulang kembali materi yang telah kita ulas tadi. Al-mufrodat di antaranya yaitu ada jadwalud dirasiyati, jadwal pelajaran, rafun, rak, kitabul lughatil arabiyyati, buku bahasa Arab, wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Kemudian yang al-qiraatu, kalian baca lagi agar tambah lancar dan mudah untuk mengenal mufrodat atau kosakata yang baru. Kemudian selanjutnya yaitu at-tarkib. At-tarkib adalah susunan kata yang mana kita telah bahas tadi, yaitu mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek, yaitu kata benda yang berada di awal kalimat sebagai kata yang diterangkan pada kalimat. Mubtada harus beral, contohnya al-baitu, al-babu, al-hadiqatu. Sedangkan khobar atau predikat adalah terletak setelah mubtada sebagai kata yang menerangkan atau menjelaskan mubtada, diakhiri dengan harokat tanwin. Contohnya kabirun, shaghirun, wasi'atun, wasi'un. Nah, sampai sini paham? Semoga kalian paham ya apa yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas pada kalian semua. Tugasnya akan saya kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf mungkin ada salah kata. Kalian tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Syukron ala husni ihdimamikum. Tsumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.